Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Hari Minggu 7 Juni 2020, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Bacaan pertama dari kitab Keluaran, pasal 34, ayat 4b sampai ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 9. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 13, ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3, ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
Ini adalah inti iman kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kesatuan atau keesaan yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Tertullianus adalah seorang bapak gereja yang dijuluki Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin, adalah yang pertama kali mencetuskan dan menggunakan nama Trinitas, kata yang persis sama dengan bahasa Latin, untuk menyebutkan Tritunggal Maha Kudus. Dialah yang pertama mengajarkan tentang Allah adalah satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi atau satu Allah 3 diri. Sehakikat disebut dengan istilah Yunani homoousios, dan 3 pribadi disebut dengan istilah hipostasis. Dogma Tritunggal Maha Kudus ini dicetuskan pada Konsili Ekumenis pertama yang disebut Konsili Nikea pada tahun 381 dan ditegaskan dan dilengkapi pada Konsili Ekumenis kedua, yaitu Konsili Konstantinopel tahun 381. Karena itu kita mengenal kredo panjang kita yang disebut Kredo Nikea Konstantinopel. Saudara-saudariku terkasih, untuk memahami ajaran tentang Tritunggal ini, Santo Agustinus, seorang pujangga gereja, memberikan keterangan yang bagus dan dapat dipahami. Ia menerangkan bahwa Trinitas itu bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Allah itu adalah tunggal dan tidak pernah berhenti menjadi tunggal. Segala keagungan, kebaikan, kesempurnaan, dan keabadian ada dan melekat padanya. Ia adalah sempurna secara mutlak dengan 1 kodrat, 1 kealahan, 1 kemuliaan, 1 kehendak, dan 1 kegiatan. Segala keaktifan dan kegiatan adalah kerjasama ketiga pribadi dalam harmoni. Selanjutnya, ketiga pribadi ilahi bukanlah 3 pribadi yang berbeda di dalam dirinya sendiri, sebagaimana kita memandang 3 orang yang berbeda, melainkan berbeda dalam relasi satu sama lain dan relasi dengan dunia. Ketiganya berbeda sejauh mengacu pada hubungan batin Allah atau intertrinitaris antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berbeda dalam relasi antara Allah dengan dunia ciptaan. Itu semua nyata dan berlangsung dalam sejarah keselamatan dan yang disampaikan kepada kita lewat kitab suci dan tradisi. Injil Yohanes berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah menandai hadirnya Yesus di tengah dunia. Dan Paulus melengkapinya dengan berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Sapaan Trinitaris ini mengajak orang beriman untuk hidup dalam semangat Trinitaris, kesatuan cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna hari raya ini bukan hanya agar kita memperoleh pengertian tentang Allah Tritunggal yang tidak pernah akan dipahami secara lengkap karena merupakan misteri ilahi, melainkan juga merupakan kesempatan untuk menghayati relasi cinta Allah Tritunggal di dalam keluarga kita, gereja, dan masyarakat. Pada pembaptisan, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Demikian juga kita dipanggil lewat pembaptisan untuk mengambil bagian dalam relasi yang penuh kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam gereja dan keluarga, kita menciptakan kesatuan cinta antara semua anggota keluarga, dalam mana tidak ada yang merasa kekurangan dalam hal kasih dan perhatian. Tidak ada yang merasa diabaikan, dipisahkan atau disingkirkan dari anggota keluarga. Tidak ada yang merasa dibenci, dihina dan juga disudutkan. Semua merasakan sukacita karena kasih hidup di tengah keluarga kita. Jika kita merasa bahwa hal ini terlalu ideal atau terlalu tinggi untuk diusahakan, maka paling tidak kita bisa menjadi penyalur, bahkan pembela yang memperjuangkan kasih dan kesatuan di tengah keluarga, kendati pun ada yang tidak sejalan atau tidak sependapat dengan kita. Hal yang sama terjadi dalam gereja dan masyarakat. Jika kita memperjuangkan kesatuan kasih, maka perbedaan tak akan mencipta konflik, tetapi kesatuan kasih dalam keanekaragaman pemikiran, karakter, dan perbuatan. Semoga demikian. Amin.